pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi lewat firman Allah. Tapi sebelumnya, harapan kami kita semua tetap semangat, sukacita, dan tetap di dalam Allah. Sebelum kita memulai segala aktivitas, mari terlebih dahulu disapa firman Allah. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kepadamu atas berkat melimpah dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan. Ya Allah, tolonglah kami di setiap perjalanan hidup kami. Jangan biarkan si iblis mengotak-atik hati, pikiran, tapi biarlah dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Materaikan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, agar di setiap langkah hidup sesuai kehendak-Mu. Firman yang kami dengar, biarlah Engkau kuatkan kami menerima itu. Dengar doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022, yang tertulis dalam Hagai pasal 2 ayat 9, demikian dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian bunyinya. Amang-inang saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apakah semua insan yang mendengar renungan ini pernah mengalami masa-masa pahit? Jika memang pernah kita alami, lalui, apakah itu bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depan? Mungkin bisa, dan sebagian gak ngaruh. Tapi yang pasti sebagai umat yang mempunyai pengharapan, mari kita jadikan itu semua suatu pembelajaran untuk lebih baik, semangat, dan sukacita ke depan. Demikian juga yang terjadi dalam nats renungan hari ini, di mana pengalaman hidup bangsa Yehuda saat bait suci yang pernah dibangun mereka hancur. Oleh sebab itu pada masa Hagai, Allah menyuruh dia, itu di ayat 3, katakanlah kepada Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, di mana Allah menyuruh kembali bait suci yang pernah runtuh untuk dibangun. Tapi kelihatannya pembangunan bait suci itu lambat, dan para Yehuda kurang semangat oleh peristiwa dulu. Mereka beralasan juga di dalam dana kurang mendukung. Alasan juga bagi mereka hasil panen yang kurang baik. Padahal waktu dan kesempatan membangun kembali bait suci Allah itu ditentukan Allah waktunya selesai. Sebab Dia akan menghukum orang-orang yang masih menyembah berhala. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam.
Jadi waktu yang ditentukan Allah untuk membangun dan melengkapi isi bagian dalam bait suci sedikit lagi. Allah mengingatkan bangsa Yehuda jangan khawatir akan biaya dan apa yang mereka pergunakan untuk itu. Allah berkata, kepunyaanku perak, kepunyaanku lah emas. Itulah yang dikatakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seringkali dalam hidup ini kita takut, ragu, bahkan kurang semangat sebab ukuran yang kita pakai pikiran dan logika kita. Namun melalui nats renungan ini bahwa semuanya adalah kepunyaannya dan yang sanggup memberikan segalanya hanyalah Allah. Belajar dari nats inilah segala sesuatunya bisa dengan mempercayakan hanya kepada Allah. Sehingga Allah yang bertindak dan pastinya semua bisa dan tercapai. Karena itu kita merasa senang dan bahagia. Kita berdoa. Syukur ya Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu mendukung pembangunan gereja-Mu. Tak perlu kami takut dari mana kami dapat membangun dan apa yang akan kami berikan. Tapi semuanya adalah milik dan bersumber daripada Engkau. Kiranya dalam keperluan hidup kami pun tak perlu kami takut dan ragu. Allah pasti cukupkan sesuai dengan kebutuhan kami. Ya Allah, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau melindungi, selalu menyertai, sembuhkan yang sakit di rumah sakit maupun di rumah, dan sedang pemulihan Engkau sembuhkan, hibur yang berduka. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak kami lagi ujian yang ke jenjang lebih tinggi, beri hikmat dan kebijaksanaan, selalu jauhkan dari mara bahaya. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa yang kami perbuat, ampunkan dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, dengar sempurnakan doa kami. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, tetap ceria dan terberkati. Shalom. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta